Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat jam maka ini jamnya sudah jam 7 tepat, gitu ya Bapak Ibu. Itu artinya kita akan memulai edisi malam doa kita, di mana perenungan kita pada malam hari ini dengan tema dana miskin. Bahan Alkitab diambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-42 sampai dengan 44. Hubungan kita edisi malam hari ini akan dipandu oleh Pendeta Eva Kristiani. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB atau Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 49 berjudul Tuhan yang Pegang, akan menjadi pujian pembuka kita. Sesi selanjutnya doa buka dan pembacaan renungan dan seterusnya saya serahkan ke Pendeta Eva, dipersilakan. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, juga adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu lagi di dalam malam doa jelang Pentakosta di hari yang kelima. Kita persiapan Alkitabnya tadi sudah diberitakan oleh Pak Sam dari Markus 12 ayat 42 sampai 44. Kita akan membacanya dari Markus 12 ayat 38 sampai 44. Jadi natsnya itu di ayat yang ke-42 sampai 44. Mari sebelumnya kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kalau di malam doa jelang Pentakosta di hari yang kelima ini, kami masih dibolehkan bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Berikan kami hikmat dan kepekaan agar kami bisa mendengar suara Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, juga adik-adik sekalian, kita akan membaca Alkitab kita dari Markus 12. Kita akan membaca dari ayat yang ke-38 sampai ke-44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah PPT saya ada, Pak Sam, rekan-rekan, saudara-saudari? Ada, Ci. Ci, masuk. Masuk ya. Masuk. Renungan kita hari ini sebentar. Kok nggak bisa di-share ya Pak ya ininya? Coba dipencet aja Ci layarnya. Itu sih udah di layar sih udah masuk sih ini. Displaynya gambarnya orangnya. Kata-katanya. Oh. Dulu. Tadi udah dibuat share screen. Kok nggak mau ya? Dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada kalau ini. Ada Ci, ada. Nah ini ya persembahan seorang janda miskin dari Markus 12 ayat 42 sampai 44. Memberi, Bapak Ibu, saudara-saudari juga adik-adik, apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata memberi? Memberi adalah tindakan menyerahkan dan membagikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Menurut ajaran Kristen, memberi bukan hanya sekedar tindakan memberi sesuatu, tetapi merupakan wujud kasih, ibadah, dan pengakuan atas berkat Tuhan. Pemberi semua juga pasti setuju dengan kata-kata ini. Mudah dilakukan saat segala sesuatunya berjalan baik atau kita dalam kelimpahan. Apa kata Tuhan tentang memberi? Tuhan senang kepada mereka yang memberi dengan sukarela dan sukacita daripada mereka yang memberi dengan terpaksa atau karena kewajiban. Nah, tentang memberi ini juga terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Menjadi pemberi yang sukacita, Bapak, Ibu, saudara-saudari juga adik-adik sekalian, berarti kita tidak khawatir kehilangan apapun karena kita percaya bahwa Allah sang pemberi segalanya akan terus memelihara kita. Bersukacita di sini berarti bersyukur
atas apa yang sudah Tuhan berikan, bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan percayakan, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, menjadi saksi kesetiaan Tuhan, menjalani kehidupan seperti Kristus yang memiliki hati yang suka memberi. Di mana rumah belajar terbaik untuk memberi? Jawabannya di gereja. Karena di gereja kita belajar memberi dengan sukarela atau tanpa paksaan. Permenungan kita hari ini terambil dari Markus 12 ayat 42 sampai 44. Kalau kita perhatikan di sini dikatakan ketika Yesus memperhatikan seorang janda miskin yang memberi persembahan 2 peser atau nilai terkecil dari nominal saat itu, yang dianggap manusia jumlah itu dianggap sepele. Ya, nominal terkecil saat itu Bapak Ibu itu 2 peser atau 1 duit, atau kalau dirupiahkan itu 3.500 sampai 4.000 rupiah. Ya, tentu saja uang receh itu sering kita anggap sepele dibanding kita menyimpan uang di atas 10.000, 20.000, 50.000, apalagi sampai 100.000. Ya, di mata manusia uang receh itu dianggap sepele. Tapi bagi Yesus itu adalah pemberian terbesar atau terbanyak di bait Allah. Mengapa? Karena ketika yang lain memberi dari kelimpahannya, janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, semua Bapak Ibu, semua adik-adik, semua saudara-saudari, bukan separuh, ya, yaitu seluruh nafkahnya. Dan di sini Tuhan Yesus melihat dalam hati, melihat kedalaman hati kita. Karena walaupun janda miskin itu memberi amat sedikit, tetapi ia memberi dengan cinta yang besar dan penuh sukacita. Oleh karena itu dalam Markus 12 ayat 43b dikatakan, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kalau kita lihat juga bacaan yang tadi sebelumnya dari Markus 12 ayat 38 sampai 40, Tuhan Yesus mengingatkan tentang ketaatan sejati. Ya, dikatakan di sana Yesus mengungkapkan motif tidak murni dari pemimpin-pemimpin agama dengan berperilaku seolah-olah saleh agar mendapat status, pengakuan, dan kehormatan, tapi sebenarnya mereka mengeksploitasi dan menipu orang-orang miskin, lalu mengambil keuntungan dari orang-orang kaya. Kita lihat di ayat yang ke-40 dikatakan, yang menelan rumah janda-janda. Ya, kan juga di sana. Yesus juga memperingatkan agar orang tidak perlu memberi kesan baik, agar dilihat dan dihormati orang. Seperti ahli-ahli Taurat adalah orang-orang munafik secara rohani, yang sebenarnya tidak mengasihi Allah, tetapi pura-pura berperilaku saleh demi keuntungan sendiri. Dan sini juga dalam ketaatan sejati Tuhan Yesus memesankan kepada kita agar kita hidup baginya sekalipun tidak ada seorang pun yang melihat. Apa yang firman Tuhan mau ingatkan dari bacaan kita hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari juga adik-adik? Tuhan bukan menginginkan uang kita. Ia menginginkan kita mempersembahkan hati dan seluruh hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Tuhan ingin kita membawa persembahan bukan sebagai kewajiban, pamrih, atau supaya kita mendapat balasan. Bukan untuk dipuji atau karena gengsi, tetapi membawanya dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, dalam kondisi apapun, hendaknya tidak menghalangi hati kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ketaatan adalah salah satu bentuk dari ibadah yang sejati, yang membuat hidup kita dipenuhi hati yang berserah dan dipenuhi ucapan syukur. Marilah masing-masing merenungkannya. Apakah saya memberi sebagai bentuk syukur atau hanya kewajiban? Apakah saya berani mempercayakan masa depan saya kepada Tuhan, bahkan ketika pemberian itu membuat saya harus mengandalkan iman? Quotes kita hari ini adalah bukan jumlah atau kuantitas, melainkan kualitas.
Tuhan tidak menilai apa yang tampak dari luar, tetapi jauh ke dalam hati kita. Persembahan yang tampaknya kecil akan bernilai besar ketika persembahan itu berasal dari hati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, juga adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa penutup. Pokok doa pertama adalah agar umat berani memberikan hidupnya sebagai ibadah yang sejati, juga untuk Komisi Remaja dalam persiapan untuk berkunjung ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia di Bandung pada tanggal 18 Juni yang akan datang. Mungkin yang lainnya malam doa jelang Pentakosta yang ke-6 untuk besok, juga ibadah Pentakosta dan persembahan syukur tahunan, atau ada lagi yang lainnya Bapak Ibu, saudara-saudari juga adik-adik? Buat anak-anak yang lagi ujian, Ci. Ujian apa namanya tuh ya? Buat pokoknya ujian Akhir semester yang ya? yang kenaikan kelas lah itu. Pokoknya Ya. namanya udah aneh sekarang. Ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudari? Baktian Pentakosta paling, Ci, tanggal 8. Sudah masuk? Udah ya, nggak ada lagi. Adakah dari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mau berdoa bersama-sama? Kita akan berdoa dengan pembagian bersama-sama dan saya akan menutupnya dalam doa penutup. Ada? Boleh, Ci? Boleh, Irin. Siapa lagi, Bapak Ibu? Adik-adik, calon sidik? Baik, dibagi saja ya kalau gitu ya. Nah, Bu Irin berdoa agar umat berani memberikan hidupnya sebagai ibadah yang sejati. Lalu untuk ke Yayasan Kanker Anak Indonesia, mungkin perwakilan dari remaja, mungkin Keisha ada ya? Keisha hadir? Hadir, Citan. Ya, berdoa untuk ke YKAKI ya, Keisha. Lalu untuk renungan malam doa jelang Pentakosta hari ke-6 besok, juga ibadah Pentakosta dan persembahan syukur tahunan. Bisa Mami Retno ya, Mami? Ya, Ci. Ya, untuk ujian akhir semester, ya mungkin minta tolong Pak Harsono ya, Pak Harsono. Untuk ujian akhir semester ya, Pak Harsono. Pak Har. Mic-nya belum dinyalain, Pak Har. Gitu, Pak. Ya. Nah, ini masuk nih, Pak, suaranya nih, Pak. Nanti Pak Har doa yang keempat ujian akhir semester. Yang pertama tadi Ibu Irin doa agar umat berani memberikan hidupnya sebagai ibadah yang sejati. Lalu untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia itu Keisha. Lalu untuk renungan MJDP yang ke-6 besok dan persiapan Pentakosta dan persembahan syukur tahunan Mami Retno. Ujian akhir semesternya Pak Harsono. Baru saya tutup di dalam doa penutup. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh bersama-sama belajar
untuk memberikan diri kami sebagai ibadah yang sejati kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh berani, semakin terus berani ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan seluruh apa yang kami miliki di dalam diri kami kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami percaya ya Tuhan Kau akan memampukan kami percaya Engkau yang akan terus-menerus memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kegiatan Komisi Remaja pada tanggal 18 Juni 2025. Kami akan mengunjungi Yayasan Kasihan Anak Kanker Indonesia. Bimbing dan sertai kami agar kami dalam keadaan sehat selalu, agar kami dapat memberikan yang terbaik pada kegiatan tersebut untuk nama dan kemuliaan-Mu, nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali datang terhadap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberikan kesehatan buat kami. Pada hari yang kelima ini kami masih boleh berkumpul walaupun melalui online ya Tuhan. Tuhan, kami memohon untuk persiapan Pentakosta yang besok Tuhan sendiri yang akan menggerakkan para jemaat untuk boleh bergabung bersama kami ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat persembahan tahunan pada hari Minggu besok Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kami, Tuhan sendiri yang akan menggerakkan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Untuk kemuliaan dan untuk kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, masih banyak yang kami pinta, tapi Tuhan lebih mengerti akan semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Kami menyerahkan doa yang jauh kurang sempurna ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji dan memuliakan Engkau karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu atas gereja-Mu dan Engkau telah menghimpun suatu jemaat sebagai milik-Mu. Kami mohon kepadamu, perbaharilah hidup kami dan seluruh gereja-Mu oleh kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, sucikanlah hati kami dari segala yang jahat dan bangkitkanlah iman kami, harapan kami, dan kasih kami. Biarlah kiranya kami ikut menikmati kuasa dari dunia baru yang akan datang, agar kami umat-Mu yang Kau pilih boleh tetap berdiam dalam kerajaan-Mu selaku iman-iman yang rajani. Pada malam pekan doa ini, kiranya doa dan pengharapan kami Engkau dengar. Secara khusus kami berdoa untuk keberadaan pendidikan yang pada tiap akhir pelajaran selalu diadakan tes ujian untuk kenaikan kelas, untuk diperoleh nilai-nilai. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dan pelihara anak-anak-Mu yang akan mengikuti tes tersebut, agar anak-anak tersebut bisa memahami dan menyelesaikan tugas yang dihadapi. Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus yang hidup dan memerintah bersama-sama dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah yang esa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam renungan malam doa jelang Pentakosta di hari yang kelima ini.
Biarlah dalam masa penantian kami menunggu turunnya Roh Kudus ini, kami tidak meminta kuasa, tapi kami memiliki hati yang setia dan taat kepada Tuhan. Kami boleh menyerahkan hidup kami hanya dalam pimpinan dan pengasihan Tuhan, dan kami boleh mempercayakan segala sesuatu dalam kehidupan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami boleh meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan kehidupan kami dengan apa yang ada saat ini pada kami. Kami mau menyerahkan langkah-langkah kami ke depan dalam pimpinan Tuhan, juga istirahat kami sebentar lagi Tuhan, biarlah Tuhan melindungi kami dan memeliharakan kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan besok kami dapat beraktivitas lagi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam lagu penutup, yaitu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku dari Kidung Jemaat 370. Ya, oh cepat banget. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan kita sudah selesai. Terima kasih. Malam doa kita sudah selesai. Terima kasih atas renungan yang dibawakan oleh Pengatua Eva Kristiani. Kiranya ini menggugah kita untuk meneladani janda miskin, atau biasa kita sebut sebagai janda 2 peser atau 1 duit, yang dimana ia memberikan seluruh hidupnya, ya. Memberikan seluruh hidupnya, tidak hanya memberikan harta yang menjadi kelebihan, tetapi dia memberikan seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita boleh terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mau memberikan diri secara utuh, menjadikan diri kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, sebagai ibadah kita yang sejati. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, untuk besok malam doa kita dengan tema yaitu Zakheus, gitu ya. Kita akan bicara atau merenungkan, belajar dari tokoh Zakheus yang mungkin kita kenalnya hanya Zakheus orang pendek begitu ya, tapi itu kan lagu sekolah minggu gitu ya Bapak Ibu saudara. Tapi apakah dampak dalam kehidupannya dia hanya pendek? Tapi kita mau coba garap di pertemuan besok jam 7 malam ya. Bahannya dari Lukas 19 ayat 5 sampai dengan 8 gitu ya untuk bahannya. Dan untuk renungan besok kita akan dipandu
renungannya oleh Penatua Marlene Woy atau biasa kita panggil sebagai Ibu Rini. Ya. Kita akan dipandu untuk memahami dan mengenal lebih dalam sosok Zakheus di esok hari jam 7 lewat link yang link yang akan di-share di WA group seperti biasa. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, mengingatkan Pak, kan besok ada bola. Tenang Bapak Ibu, besok bola mulainya masih jam 9 kurang. Jadi masih ada waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama gitu ya. Jangan sampai hanya karena euforia sesaat kita melupakan semangat kita untuk bersama-sama bersehati, bertekun di dalam doa, dan juga semakin mengenal ya, para tokoh-tokoh iman yang pada saat ini hendak kita pelajari di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, juga mengingatkan pada hari Kamis ada senam lansia ya. Untuk besok jam 8 seperti biasa. Dress code-nya kalau saya lihat baju yang di grup lansia itu sudah kalau nggak salah bajunya berwarna hijau begitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu lansia memakai kaos yang hijau untuk yang ikut senam besok jam 8. Lokasinya masih di tempat yang sama. Juga Bapak Ibu untuk persembahan syukur tahunan seperti biasa yang ada di sini, Bapak Ibu bisa cek di warta kita di mana persembahan syukur tahunan dikumpulkan pada tanggal 8 Juni gitu ya. Penggunaan dana Bapak Ibu bisa lihat di dalam tayangan yang tersedia. Dan juga Majelis Jemaat mengundang Bapak Ibu tidak hanya memberikan dalam bentuk dana, tapi juga dalam bentuk hasil bumi untuk kebaktian Pentakosta tanggal 8 tersebut. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dalam bentuk hasil bumi, yaitu seperti masakan, lalu juga untuk buah-buahan maupun juga ya sayur-mayur dan segala rupanya yang sejenis dengan itu, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Majelis Pendamping Wilayah yang tertera di dalam daftar berikut ini. Begitu ya, kita tunggu. Pendataan paling terakhir adalah hari Kamis besok ya, karena hari Jumat, Sabtu sudah mulai penataan tempat. Gitu ya, Kamis besok adalah pendataan terakhir dan harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengantarkan ke gereja secara sendiri sebagaimana hakikat persembahan yang memang menjadi pemberian kita. Namun bila mana ada Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan teknis untuk pengangkutan, silakan berkomunikasi juga dengan Majelis Pendamping Wilayah yang tertera daftarnya seperti ini ya. Dan juga Bapak Ibu mengingatkan untuk terus mendoakan rekan-rekan kita yang sedang magang katekisasi untuk boleh tetap bersehati, tetap penuh semangat dan penuh sukacita sampai mereka nanti akan disidik kelak. Dan juga pendaftaran kelas katekisasi untuk tahun ajaran baru 2526 sudah dibuka. Formulir dapat diperoleh di kantor tata usaha GKI Cicurug ya. Pendaftaran ditutup pada tanggal 1 Juli 2025. Untuk informasi lain-lain terkait info kegiatan gereja dan juga info-info yang lainnya, Bapak Ibu bisa cek di Warta Jemaat GKI Cicurug yang tersedia secara online maupun dalam bentuk cetak. Dan juga secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ibadah tanggal 8 Juni karena bertepatan dengan Pentakosta, Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat dari anak-anak sampai dengan dewasa sampai dengan lansia untuk boleh mengenakan pakaian berwarna merah sesuai dengan semangat Pentakosta, yaitu liturginya warna liturginya warna merah. Warna dasarnya merah ya. Kami harap Bapak Ibu bisa ini, mau baju daerah silakan, mau baju non baju daerah juga nggak apa-apa, kemeja juga nggak apa-apa, batik juga nggak apa-apa. Yang penting warna dasarnya merah, menyatukan semangat kita, menjadi simbol kesatuan hati kita untuk menyambut karunia Roh Kudus yang memampukan bahkan menggerakkan kita untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas partisipasi malam hari ini. Kita akan bertemu kembali besok pada pukul 7 malam dengan
pembahasan tentang Zakheus, bahannya dari Lukas 19 ayat 5 sampai dengan 8. Tayangan ulang dapat disaksikan di YouTube, kanal YouTube GKI Cicurug. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Semuanya. Terima kasih untuk firman-Nya.